mau review buku Make Time, How to Focus on What Matters Every Day by Jack Knapp and John Zeratsky. Kelihatan gak nih? Oke. Ini buku cepet banget, aku habisin, seneng banget. Seperti biasa kayak yang udah di story sebelumnya, aku bakal bilang kenapa aku suka, apa yang pengen aku challenge, dan untuk pertama kalinya aku pengen coba deh key takeaways karena menurutku di sini oks banget, rata-rata ya oke gitu ya dari buku ini. Aku seneng banget soalnya. Jadi itu 3 hal yang mau ku omongin dalam review ini. Pertama, kenapa aku suka banget? Jadi ini sebenarnya aku tahu kan pertama dari videonya Ali Abdaal, buku Make Time ini. Dia bilang ini tuh salah satu buku yang kayak mengubah hidup dia gitulah. Pandangan dia atas waktu tuh. Nah, udah lama pengen aku baca, cuman mahal. Udah cari di perpus ini, nggak ada. Terus kalau mau beli nggak pernah turun harganya, di Kindle pun nggak pernah turun. Jadi sekarang ini masih diskon, jadi ini masuk di Kindle Deals, harganya cuma 1,99 pound, entah ya kalau di dolar berapa atau di Indonesia berapa. Jadi kalau kalian memang suka sama productivity, coba deh beli di Kindle, murah. Terus habis itu balik lagi kan, karena ini di videonya Ali Abdaal tuh asik gitu kan, karena gayanya tuh kayak ini banyak taktik gitu, banyak strategi gitu tentang bagaimana kita bisa fokus sama satu hal. Dan dari situlah aku tertarik buat baca. Ketika baca ada satu ada satu keterangan itu di halaman ini, aku bikin highlightnya yang kira-kira bikin aku jatuh cinta gitu sama buku ini. Jadi di highlightnya dia tulis bahwa dia ceritakan, jadi si Jack Knapp sama John Zeratsky ini dia desainer produk ya kalau nggak salah di Google. Nah, mereka bikin suatu program namanya Sprint Design Laboratory. Jadi selama 1 minggu orang-orang yang sudah committed, engineer macam-macam, bisa dari berbagai departemen di Google tuh menyelesaikan satu masalah aja selama 1 minggu itu. Nah makanya sprint gitu kan. Nah jadi mulai dari hari Senin itu mereka fokus memetakan masalahnya. Terus habis itu hari kedua itu mereka mencoba untuk masing-masing orang itu bawa satu solusi. Hari Rabunya mereka pilih solusi mana yang paling bisa. Terus Kamisnya bikin prototype, Jumatnya presentasi ke ke kliennya gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, dia bilang bahwa yang menarik dari di sprint itu tadi adalah, and this experimental approach also allowed us to be kinder to ourselves when we made mistakes. After all, every mistake was just a data point, and we could always try again tomorrow. Jadi itu kayak kalau aku tulis yang di storyku yang sebelumnya adalah kita berusaha untuk nggak beating up ourselves gitu loh. Jadi kesalahan itu ya data point aja, it's fine gitu. Kita bisa coba lagi besok. Kalau ini nggak berhasil ya nggak apa-apa, coba lagi gitu. Jadi semacam ada, bukan optimisme yang sekadar optimis gitu, tapi bahwa ya udah, itu sama banget sama pandanganku terhadap emosi, terhadap kayak low point in our lives gitu. It's just a data. Jadi ya udah aku salah, berarti next behavioralnya apa gitu yang harus diganti gitu. Nah itu yang bikin aku ini mirip nih sama cara pandangku gitu. Jadi ya udah aku jadi aku akhirnya seneng bacanya, kemudian lanjut deh gitu. Jadi seneng banget karena memang cara pandang mereka tuh mirip-mirip gitu. Itu tadi bahwa kesalahan tuh nggak apa-apa, it's just a data, ya udah itu data aja, terus nextnya kayak gimana gitu. Itu menurutku resilient dalam arti sebenarnya gitu. Jadi kita nggak beating up ourselves.
Terus itu yang bikin aku jatuh cinta pertama kali gitu, dan terus bacanya juga asik, dan baru kali ini rasanya orang tuh teks, aku ngerasa kayak menemukan kembaran gitu. Wah, ternyata ada juga orang yang menganggap serius kayak data sehari-hari tuh dicatat gitu. Banyak orang yang sering bilang, "Hah, ngapain kamu nyatet kayak gitu, Vin?" gitu. Nah, di sini tuh jadi ngerasa kayak dapat dapat ini, baca ini, make time, uh, how to focus on what matters every day gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut, itu yang aku suka, kenapa aku suka buku ini. Terus iya, Devon, ini cuman buat direkam aja, nggak apa-apa. Nanti ditonton IGTV-nya boleh, sip. Emang tujuannya buat direkam. Terus habis itu next yang aku pengen challenge sebenarnya, mungkin ini untuk orang yang laid back kayak aku asik, tapi mungkin untuk orang yang high achiever kayaknya ini terlalu santai gitu. Jadi mungkin bisa dibantu dengan dia ada beberapa kayak bagan gitu ya, tapi kayaknya bakal lebih menarik kalau data-data yang mereka bilang mereka udah menjalani semua taktiknya. Mereka punya ada 87 taktik mereka udah coba gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka ada beberapa yang mungkin yang paling penting terus dikasih datanya, mungkin itu bisa lebih meyakinkan lagi. Cuman ini kan tipis nih, cuman 200 nggak sampai 300 halaman gitu. Kayaknya 1, 2, 3 halaman yang berisikan dengan data pendukung itu kayaknya bisa lebih convincing lagi gitu untuk orang-orang yang nggak bisa laid back gitu, yang overachiever. Oke, itu yang mau challenge, but overall karena aku udah bilang aku seneng banget sama cara mindsetnya, jadi ya nggak apa-apa deh gitu. Terus habis itu aku pengen kasih key takeaways. Biasanya kan aku nggak suka ya, apa namanya, untuk kasih key takeaways gitu, maksudnya yang terlalu banyak mengutip dari buku yang aku review. Tapi kali ini karena ini bukunya aku seneng banget, jadi ada beberapa 3 poin yang aku seneng dari, menurutku adalah key takeaway. Satu, bentar, ini tadi udah aku highlight. Oh, yang pertama adalah dia menekankan bahwa seringkali orang tuh fokusnya sama tools ketika productivity itu. Orang-orang yang pengen belajar atau meningkatkan produktivitas itu lebih fokus sama tools, tapi bukan fokus pada subjeknya sendiri gitu. Tools, apalagi kayak di internet tuh kan banyak ya, list misalnya, alat produktivitas, app produktivitas yang paling cutting edge, yang paling oke banget gitu. Tapi akhirnya malah itu kayak jadi shiny toys syndrome gitu, cuman ini hal baru pada, tapi nggak fokus sama apa yang kamu ingin capai gitu loh. Jadi dia menekankan pada itu aku setuju banget. Jadi aku pernah terjebak kayak ya udahlah, coba ini, coba app ini, coba app itu, sampai akhirnya aku paham kalau satu app yang emang aku sudah nyaman, biasanya selama masih bisa memenuhi fungsinya ya udah nggak usah ganti app sih, karena researchnya sendiri udah takes time. Terus habis itu yang aku suka, dia menyebutkan tentang wholeheartedness. Ini kayak satu istilah yang aku selama ini coba cari apa sih termnya gitu, tapi nggak nemu. Ternyata nemu di sini, namanya wholeheartedness. Orang bilang, kenapa sih, orang sering tanya sama aku, kenapa sih Vin kamu mau ABC, kenapa kamu mau ngasih aku ABC, kenapa kamu mau melakukan ABC, padahal kita misalnya kita nggak kenal, padahal kita barusan kenal, atau padahal kamu juga nggak pernah kerja sama aku, atau hal-hal yang kayak gitu. Ya itu namanya wholeheartedness.
Kadang aku nggak butuh gitu, kita tuh sebenarnya nggak butuh, kita bisa dapat energi kita ketika kita wholehearted melakukan sesuatu itu wholehearted. Ya banyak sih yang bilang bahwa oh kalau wholehearted nanti kalau terjadi sesuatu, kalau jatuh sakit, kayak hal-hal kayak gitu. Tapi kalian nggak bisa ngalahin energinya yang muncul dari sesuatu yang kamu melakukannya wholehearted gitu. Jadi aku seneng ketika Jake sama Jay-Z ini, John Zeratsky itu disingkat jadi Jay-Z, itu cerita tentang wholeheartedness. Dia bilang kalau wholeheartedness is complete commitment, holding nothing back. It's letting go of caution and allowing yourself to care about your work, a relationship, a project, or anything. Throwing yourself into the moment with enthusiasm and sincerity. Jadi ini senang banget. Jadi menurutku itu, kalau kalian misalnya mungkin ya berada dalam situasi yang kayak kayak gini-gini aja, kayak mediocre, tengah-tengah, coba deh kalian secara wholehearted gitu, udah throw yourself aja gitu. Kalaupun sedih ya nanti sedih aja, nangis aja. Itu sih kalau aku. Jadi I really love to find the term of wholeheartedness in here. That's what brought me energy, dan akhirnya aku tahu ternyata istilahnya wholeheartedness. Terus habis itu yang terakhir adalah mungkin karena umur dan juga karena ini ya, karena situasi gitu. Jadi si Jack Knapp-nya itu udah punya anak 2, kalau yang Jay-Z-nya udah nikah. Nah mindsetnya tuh beda banget gitu. Jadi dia menekankan kalau kamu misalnya punya anak, udah nggak usah mikir strategi aneh-aneh, yang penting kamu waras, udah selesai gitu. Jadi dia bilang kayak gitu, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau kamu pengen ya udah pilih salah satu taktik, apply itu, tapi yang penting kamu waras dulu gitu. Jadi dia bilang kalau kamu nggak take care of yourself, you can be a great caretaker. Nah ini yang kadang-kadang missing link nih. Jadi kadang-kadang menurutku ya, sejauh ini ya, dari baca-baca buku dan juga kayak apa ya, hanya ada beberapa orang di produktivitas itu yang secara eksplisit, bisa jadi karena memang belum mengalami gitu ya, jadi tentang memiliki bayi, misalnya a newborn baby, punya anak, itu it will be a very different game gitu. Jadi caranya bisa beda banget gitu, dan akhirnya jadi harus lebih fokus sama what works on you gitu, apa yang bisa bekerja untukmu, dan itu bisa sangat berbeda dengan apa yang bisa bekerja di orang lain gitu. Jadi kalau kalian para orang tua, carer, terus habis itu punya apa namanya, punya tanggung jawab gitu, jangan lupa untuk take care yourself, karena menurutku ya itu sama sih, kalau kita nggak bisa waras ya kita nggak bisa jadi caretaker yang baik gitu. Itu menurutku. Jadi ini cocok banget karena si di Make Time ini, si Jack Knapp sama Jay-Z ini menerapkan udah fokus cuma satu hal aja kayak gitu. Itu key takeaways dari aku. Masih banyak sih, apa ya, kayak hal-hal yang menarik dari productivity yang dibahas di sini. 87 main taktiknya, banyak banget. Tapi masing-masing ada kegunaannya sendiri-sendiri, dan mungkin ya aku bisa bilang sepertiga, mungkin 20-an lebih atau 30-an lebih aku sudah lakukan. Jadi itu mungkin yang alasannya kenapa kok jadi cepat dan enak bacanya gitu. Oh iya, ini aku udah pernah, oh ini udah pernah kayak itu reviewnya untuk saat ini. Aku masih ngelanjutin apa namanya, The Great Mental Models yang volume 2, sama apa lagi ya buku yang aku baca, sama The Price of Inequality. Masih berjuang dengan buku ekonomi yang berat itu. So see you later, bye.